Oke, baik. Kali ini kita akan eh, di episode 7 kali ini kita akan menjelaskan tentang eh, welcome screen ya. Bagaimana logic dari welcome screen itu ketika selesai. Jadi welcome screen-nya gimana pada project kita. Lalu di sini list view juga menerapkan list view pada project. Contohnya kayak ada akun privasi. Nah, juga di sini kita menerapkan recycler view yang menampilkan list gambar sesuai dengan project tema kita. Nah, baik. Yang pertama sekali kita akan menjelaskan tentang welcome screen ya. Di sini saya ada package dengan nama welcome screen. Di mana welcome screen activity ini uh, kita menggunakan ada beberapa dependensi di Gradle. Ya, nih di build Gradle kita ada menambahkan dependensi implementation yaitu Tubonomo dan Square Up. Nah, ini membantu kita dalam melakukan pembuatan welcome screen juga ya. Lanjut kita ke screen activity. Nah, jadi di welcome screen activity ini isinya adalah fragment list, di mana fragment list ini adalah list of data daripada fragment-fragment yang ada yang ingin kita tampilkan nantinya ya. Nah, di sini ada adapter. Kita buat adapter kita sendiri dengan nama page adapter. Di sini juga ada nih. Di sini ada dua pemanggilan yaitu get item count dan create fragment. Di mana di kelas page adapter ini juga ada activity, lalu ada fragment, di mana fragment ini tipenya list fragment. Jadi dia bakal memanggil list fragment ini. Jadi sesuai di welcome activity kan kita ada manggil nih list of welcome 1 fragment, welcome 2 fragment. Nah, itu kita masukin gitu ke fragment listnya. Nah, selanjutnya sini ada button next agar kita masuk ke fragment selanjutnya lagi gitu. Nah, lalu di sini ada dots indikator. Dots indikator ini semacam dot titik-titik. Sebenarnya ini banyak modifikasinya, ada banyak ya contoh-contohnya di GitHub-nya ada, bisa dilihat nanti. Kebetulan kita cuma pakai yang dot indikator saja. Nah, lalu di sini di page adapter ini kan tadi ada tuh list kan, tipenya list. Nah, ini fragment list ini kita ambil. Lalu di sini ya activity kita, di mana activity terakhir kali. Nah, lalu di sini ada button skip juga, di mana kita langsung nge-finish welcome screen-nya gitu. Oke. Oke. Nah, finish welcome screen tadi fungsinya itu kita buat di sini, di mana isi dari finish welcome screen itu adalah start activity, kita pergi ke login activity langsung. Jadi kalau misalnya kita nggak mau next ke fragment 2, ke fragment 3, lalu kita skip aja langsung, dia bakal pergi ke login activity gitu. Lalu jangan lupa untuk di finish si welcome screen-nya biar nggak balik lagi ke welcome screen kan. Oke. Itu mungkin welcome screen-nya. Nah, mungkin kita coba jalanin dulu. Oke. Jadi yang pertama kali itu di sini karena sudah sesuai project ya bakal muncul itu adalah welcome screen-nya. Nah, ini ada skip, ada next. Kalau skip dia bakal langsung ke login activity. Jadi coba kita next dulu. Nah, dia akan menggeser fragment itu, fragment 2, fragment 3 gitu. Ini ya kalau misalnya ini jadi ada fragment 1, kita ambil layout fragment welcome 1 ya, layoutnya. Begitu juga fragment 2, fragment 3 sama aja. Hanya beda pada view-nya doang. Begitu. Oke, sini ada finish, finish yang artinya ya berarti dia langsung ke login. Nah, jadi dia bakal langsung ke login gitu kan. Coba kita masukin data kita. Kebetulan saya udah ada Pinus, saya udah ada session deh yang masuk. Jadi kita masuk.
Nah, oke, sebentar. Hmm, oke, sini saya salah di login activity saya masih jika benar dia ke welcome si activity ya, ini salah. Kita ubah dulu. Jadi, berarti dia ke beranda beranda activity. Oke, coba kita ulang dulu ya. Coba. Oke, seperti ini ya. Tapi kita logout. Coba kita logout dulu. Kita masuk kembali. Kita masuk kembali. Oke, dia kecil logout. Kalau kita logout dia berarti ke dalam. Ya, benar sih. Tapi kalau kita reload dia harusnya masuk ke si welcome screen dulu. Nah, oke. Di sini kita skip saja langsung. Kita tadi belum nyoba skip ya. Coba kita skip. Nah, dia langsung ke login activity. Di sini kita buat pinus, lalu masuk. Nah, dia bakal ke beranda. Ini tampilan beranda saya. Oke, di sini tampilan beranda. Oh, mungkin saya ada kelupaan sesuatu. Sebentar. Oke, saya ngelupain sesuatu di sini ya. Tadi ini kan tadi saya buat beranda activity. Nah, harusnya main activity agar ada inputan-inputan ya untuk machine learning nantinya. Nah, eh, tampilannya kurang lebih akan seperti sebentar. Hmm, sebentar. Coba kita logout dulu. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia selamat datang. Nah, di sini ada dia yang inputin jam belajar berapa. Ini kalau dilanjut dia, nah ada masukin berapa jam tidur setiap harinya. Nah, ini yang nanti inputan-inputan ini yang uh, membantu model machine learning kita untuk mempelajari skor yang dihasilkan dari uh, performa akademik siswa ya. Gitu. Ada ekstrakurikuler, dia mengikuti ekstrakurikuler atau tidak. Nah, begitu ya. Lalu di sini berandanya selamat datang kembali. Nah, oke, mungkin welcome scene di situ ya. Karena oh ya, uh, logikanya sebentar, berarti itu ada pada hmm, oke, display screen. Sini saya ada ngasih logika. Jadi karena kita udah ada sebelumnya pernah nyoba flag ya, ngasih flag di session ya, is login kan. Nah, kita get string. Jadi di sini kondisinya kita lihat dulu apakah kondisi si user itu sudah login. Jika login kan flagnya satu. Nah, jika login jangan tampilin lagi si splash apa welcome screen-nya. Jadi jangan ditampilin lagi welcome screen. Kalau kayak gitu kan capek dong ngulang-ulang terus gitu. Nah, uh, dia itu ditampilin welcome screen activity ketika apakah dia pernah login 0. Jika 0, jika flagnya 0, maka boleh ditampilkan si welcome screen activity-nya gitu. Begitu sih, kurang lebih. Lalu jangan lupa untuk finish. Oke, baik. Selanjutnya kita ke list view. Di list view. Ya. List view itu saya sudah buat di pengaturan ini. Jadi saya buat floating button. Nah, mungkin kita bisa lihat di beranda activity. Nah, di beranda activity ini saya inisialisasi dulu. Button-buttonnya ada floating pengaturan. Nah, floating pengaturan yang ini. Button lanjut itu yang ini. Button lanjut ini pergi ke second activity nantinya untuk melihat recycle view ya. Nah, tapi pertama kali kita akan menjelaskan tentang floating tentang list view ya. Nah, di sini saya udah ngambil inisialisasi, lalu di sini saya set on click listener, di mana dia akan ketika diklik akan masuk ke dalam list view activity, di mana isi dari list view activity adalah ini. Nah, ini. Di sini saya ada
package ya, basic list view, di mana ada list adapter, list model, list view activity. Jadi kita memerlukan adapter sama model. Nah, jadi ibaratnya mungkin dari list model dulu. List model ini jatuhnya data kita ya, data yang ingin ditampilkan. Itu apa aja? Ada name, ada description, ada image resolution ID. Oke. Nah, dengan tipe datanya. Lalu di list adapter ini untuk memodifikasi adapternya ya. Nah, jadi di sini ada menulis ya, private mal menulis list model. Nah, di sini kita learn information from context. Kita tampilin yang list itemnya. Lalu kita buat variable menu item, image view, text name sama text description. Kita ambil lah ID-nya. Gitu. Lalu di menu item tadi kita buat image view, set image research ID, image res ID. Gitu. Mengambil image res ID, data image res ID dari list model itu. Lalu text name juga kita ambil jadi it name sama it des. Oke. Ya, lanjut langsung ke list view activity, di mana di sini kita mengset list view kita ya pada layout. Jadi ada list view di layout kita, pastikan ada. Nah, lalu di sini ada kita buat inisiasi menulis, di mana array dari list daripada list model kita. Jadi ada 4 ya. Nah, list model ini yang kita gunakan list model, di mana ada tiga parameter yang perlu isi. Nah, jadi ada nama, ada deskripsi, sama ada gambar gitu, icon. Nah, ini akun, deskripsinya itu profil, privasi, password dan kebijakan lainnya, about, tentang aplikasi, notification, pengaturan pesan. Baik, itu lalu di file adapter di sini jangan lupa untuk masukkan list adapter ya yang telah kita buat. This menulis. Kenapa menulis? Karena di list adapter itu kita kan manggil ini list model kan. Nah, maka dari itu di list view activity ya kita isi dengan list model ini gitu. Jadi di sini kita buat codingan untuk memasukkan setiap list model tadi. Jadi ketika dipencet dia akan pergi ke dalam fragment yang telah kita buat gitu. Nah, ini pergi ke profile fragment, ini ke privacy fragment. Jadi kalau dia pencet yang privacy, nah maka di sini ada kondisi kan, when selected item.name, maka jika name-nya about maka pergi ke about fragment, jika notification notif fragment gitu. Oke, lalu di sini juga ada support fragment manager, di mana ya agar ketika balik ya nanti add to backstack ini dia aman saja gitu. Lalu di list view view-nya kita gone kan agar hilang visibility-nya, biar tidak tertampilkan ketika kita saya pencet fragment akun kan, yang hasil list view-nya hilang gitu. Nah, ketika di sini kita buat on back press agar ketika balik list view-nya visible lagi gitu. Oke. Mungkin kita coba ya, kita pencet. Nah, ini dia list view kita, ada akun, privacy, about, dan notification. Oke, kita coba pencet ke akun. Nah, dia pergi ke fragment profile. Kalau kita privacy, kita fragment privacy, about, ke fragment about, dan notification ke fragment notif. Nah, begitu kurang lebih untuk list view. Jika kita ini untuk on back press-nya, dia akan balik ke sini lagi ya. Begitu. Jadi ini ketika diklik back, dia akan menampilkan ini lagi gitu, si list view-nya. Nah, itu kurang lebih untuk list view. Selanjutnya kita akan menjelaskan recycler view ya. Oke, di sini ada package ya. Saya buat package di mana namanya adalah basic recycle view.
Di sini ada item adapter, item model, dan recycler view activity. Sama saja seperti list view tadi ya. Jadi list view dan recycle view ini mungkin teorinya itu mereka sama-sama ya mengolah data lah ya, mengolah data, mengambil data. Nah, namun perbedaannya ada pada performa, di mana recycle view itu lebih bagus performanya dalam mengolah data karena efisiensi dalam pemuatan ya, pemuatan data, loading data dan sebagainya gitu. Namun untuk kompleksitas ya recycle view ini lebih kompleks gitu karena dia bisa dimodifikasi juga kan. Nah, sedangkan kalau list view ini dia itu cuman bisa ya biasa aja gitu, nggak terlalu advance, mudah untuk dibuat, namun tidak tidak terlalu bisa untuk dimodifikasi gitu. Oke, di sini ada recycle view activity ya. Di sini saya menampilkan data lah, mengolah data. Ada 5 data ya kalau nggak salah. Ya, ada 5 data. Saya ambil untuk ini data-data gambar-gambar, gambar siswa gitu. Gambar siswa, data siswa yang sedang belajar gitu ya. Oke. eh di recycle view ini sama seperti list view, kita coba inisialisasi dulu recycle view-nya. Jangan lupa di layout kita tambahkan ya. Untuk recycle view ini, lalu di sini kita gunakan layout manager. Nah, di mana layout manager ini maksudnya ya grid daripada layout yang ingin kita tampilkan untuk gambar-gambar ini gitu. Jadi si grid layout manager ya fungsi ini itu bisa nampilin berapa gridnya gitu. Kalau satu ya berarti dia hanya satu baris doang. Kalau dua berarti dia hanya satu kolom ya, sorry, hanya satu kolom. Sedangkan kalau dua ya berarti dua kolom. Mungkin kita bisa coba kayak misalnya ini recycle view, dia nampilin satu span karena span kondisi ini kita buat satu. Sedangkan kalau kita buat dua harusnya berubah tuh jadi dua kolom. Coba kita tes. Oke, dua ya. Nah, seperti itu kurang lebih enaknya di recycle view. Nah, jadi di sini ada ya, description juga ya. Jadi ada gambar dan ada description. Di sini saya buat gitu. Ya. Jangan lupa untuk membuat adapter, item adapter. Ini sini itemsnya yang si array ini, si list of ini ya, gambar data-data gambar tadi. Lalu recycle view adapter sama dengan adapter. Oke, begitu sih. Kalau di item adapter isinya ya seperti ini. Ada beberapa fungsi ya, view holder, lalu get item count ya, sama kayak kurang lebih seperti list view juga. Lalu di item model juga untuk membuat data yang ingin ditampilkan. Jadi ada image URL sama description. Di mana image URL ini ya gambar ya, URL dari gambar ya kita masukkan ya, tipe datanya string, dia olah, lalu ada description juga. Description ini yang tulisan gambar ini gitu. Nah, itu sih kurang lebih dari recycle view gitu. Di sini saya menampilkan, kalau bisa dilihat ada gambar-gambar siswa ya, karena di sini kita akan untuk akademik, form akademik ya, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.